Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham, STB 18 2010 kelas A. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 5, yaitu sistem operasi mobile. Dan kali ini saya akan membacakan materi dari sistem operasi mobile, yaitu pengertian sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengontrol software-software lain sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja. Dan sistem operasi mobile akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut, seperti CD, download text, keyboard, web, email, text messenger, sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-fitur lainnya. Dan sistem operasi mobile ada 5, yaitu Apple iOS adalah sistem operasi mobile Apple dikembangkan awal untuk iPhone, kemudian telah digunakan juga pada iPhone Touch, iPad Touch, iPad, dan Apple TV. Apple tidak mengizinkan OS untuk dijalankan pada hardware pihak ketiga. Interface pengguna iOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung menggunakan gerakan multi-touch. Elemen kendali interface terdiri dari slider, switch, dan tombol. Interaksi dengan OS mencakup gerakan seperti mengesekkan, penyadapan, mencubit, dan sebaliknya mencubit. Akselerometer internal digunakan oleh beberapa aplikasi untuk merespon guncangan perangkat. Satu hasil yang umum adalah membatalkan perintah atau berputar dalam metode 3 dimensi. Satu hasil yang umum adalah beralih dari portrait ke modus landscape. Dan yang kedua yaitu adalah Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler dan berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya Google membeli Android LNC, pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel, perangkat lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android dibentuk Open Hazard Alliance konsorsium dari 34 provinsi peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Yang ketiga adalah Windows Mobile. Windows Mobile adalah salah satu sistem operasi OS mobile yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Versi saat ini disebut Windows 7. Dikembangkan Windows 7 Mobile OS ini berbasis pada Windows CE 7 kernel, dan fitur-fiturnya dikembangkan menggunakan Microsoft Windows API. Windows Mobile didesain sedemikian rupa agar mirip dengan versi Windows Desktop. Sebagai tambahan,
third party software development tersedia untuk Windows Mobile. Pertama kali dirilis sebagai sistem operasi Pocket PC 2000. Kebanyakan perangkat Windows Mobile dilengkapi dengan stylus pen yang mana digunakan untuk memasukkan perintah-perintah dengan cara mentapnya di layar. Yang keempat adalah RIM BlackBerry. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan RIM yang mendukung layanan multitasking untuk produk BlackBerry. BlackBerry diperkenalkan pada tahun 1977 oleh perusahaan Kanada. Research ini Motion RIM yang mampu menyampaikan informasi jaringan data nirkabel. Dan BlackBerry ini juga mulai dikenal di Indonesia pada Desember tahun 2004 oleh operator di Indonesia. Pasar BlackBerry mulai diramaikan oleh berbagai operator dengan menyediakan berbagai pilihan layanan seperti BlackBerry Internet Service dan BlackBerry Enterprise Service. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, Symbian OS. Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. Saat ini Symbian OS telah banyak digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Variasi dari sisi hardware ini dimana Symbian OS diimplementasi dapat dimungkinkan karena sistem operasi ini memiliki termuka pemrograman aplikasi atau kepanjangan Application Programmer Interface API. API mendukung terhadap komunikasi dan tingkah laku yang umum pada hardware yang dapat digunakan oleh objek aplikasi lain. Berikutnya yaitu sejarah sistem operasi mobile. Dan sejarah sistem operasi mobile ada 5, yaitu sejarah OS Symbian, sejarah OS Windows Mobile, sejarah OS BlackBerry, sejarah OS Android, sejarah Apple. Yang pertama yaitu sejarah OS Symbian. Dimulai pada tahun 1988. Symbian pada mulanya merupakan perusahaan patungan dari beberapa vendor ponsel ternama di dunia seperti Nokia, Ericsson, Motorola, dan PCORI. Kemudian disusul oleh Matsushita Panasonic yang bergabung pada tahun 1999. Dan pada tahun 2000 mulai banyak pabrik ponsel yang mengadopsi teknologi Symbian. Tak ketinggalan Sony dan Sanyo pun melisensi Symbian OS pada tahun 2000, diikuti Fujitsu dan Siemens pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2002 Samsung juga ikut membeli lisensinya. Dan pada tahun 2002 Siemens dan Sony Ericsson mengambil bagian sebagai salah satu pemegang saham Symbian. Samsung menyusul pada tahun 2003. Ponsel pertama yang dibekali sistem operasi Symbian yaitu Ericsson R380 di tahun 2000 berbasis Symbian versi 5 yang merupakan versi Unicode dari ePOC versi 5 dari Vision. Kemudian berlanjut ponsel bros Symbian dari vendor lainnya seperti Nokia yang meluncurkan Nokia 9210 dan 9290 communicator bros Symbian versi 6.0 masih pada di tahun 2000. Versi ini merupakan versi pertama yang menerapkan platform terbuka.
Symbian mulai didukung oleh para pengembang aplikasi dunia. Dan pada tahun 2001 diluncurkan Nokia 7650 dan 3650 series 60 platform image phones atau berkamera yang mengadopsi Symbian versi 6.1 edisi pertama. Lalu disusul Sanyo Ericsson dengan P800 dan P900-nya yang menyusul pada tahun 2003 berbasis Symbian versi 7.0 edisi kedua yang diciptakan oleh generasi ketiga. Dan selanjutnya yaitu sejarah OS Windows Mobile. Microsoft pada 2008 yang diproyeksikan pengiriman perangkat dengan Windows Mobile akan meningkatkan dari 11 juta sampai 20 juta unit, tetapi tidak terjawab. Tujuan awalnya hanya menjual 8 juta lisensi yang tertunda peluncuran smartphone tertentu. Windows Mobile dari pasar sebagai sistem operasi untuk smartphone di seluruh dunia telah jatuh dari 23% pada tahun 2004 turun sampai 12% pada 2008. Windows 12 sekarang memiliki pasar smartphone di seluruh dunia. Dari 14% lisensi Microsoft, Windows Mobile keempat keluar dari dunia. 5 produsen ponsel terbesar dengan Nokia yang lain. Selanjutnya sejarah OS BlackBerry. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh perusahaan Kanada Research in Motion RIM. Kemampuannya menyelesaikan informasi melalui jaringan, data nirkabel, dan layanan perusahaan telepon genggam mengejutkan dunia dan BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan Desember tahun 2004 oleh perusahaan Indosat dan perusahaan Starhub. Dan selanjutnya yaitu sejarah OS Android. Pada Juli tahun 2005, Google mengakuisisi Android Inc., sebuah perusahaan startup yang berbasis di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Android CEO pendirinya yang pergi untuk bekerja di Google termasuk Andy Rubin, CEO pendiri Danger Rich Miner, CEO pendiri Kebakaran Liar Communications Inc., dan Nick Sears sekali FP di T-Mobile, dan Chris Wade diketahui desain dan pengembang antarmuka di web TV pada waktu itu. Hanya sedikit yang diketahui tentang fungsi Android NC lain. Dari itu mereka membuat perangkat lunak untuk ponsel. Hal ini dimulai desus bahwa Google berencana untuk memasuki pasar telepon seluler, meskipun tidak jelas apa fungsi itu mungkin tampil di pasar itu. Yang terakhir itu adalah sejarah Apple. Sejarah Apple itu sejarah berdirinya Apple bermula pada tahun 1976. Lahir di sebuah ide brilian Steve Jobs, Stephen Wozniak, dan Reynold Weinstein untuk membuat produk berbasis komputer. Pada masa permulanya, Apple Computer Inc. merupakan perusahaan pemasok personal komputer dengan Apple I sebagai produk pertamanya yang berupa satu set komputer yang casingnya pada waktu itu terbuat dari kayu.
Kesuksesan produk pertama dari Apple tidak langsung awalnya melejit menjadi perusahaan raksasa, tapi terkendala oleh minimnya modal yang dimilikinya. Hal ini membuat Apple membutuhkan dana segar agar Apple tetap bisa berdiri dan bisa lebih berkembang lagi. Keberuntungan memihak kepada Apple Inc. Ketika sedang membutuhkan suntikan dana hadiah, hadirlah seorang miliarder kaya bernama Mac Markula yang menginvestasikan dananya dananya lebih dari 250 US dollar 250 ribu US dollar. Dan sejarah kesuksesannya Apple tidak lepas dari tangan dinginnya seorang Steve Jobs. Pada tahun 1985 Steve Jobs sempat dipecat, namun kemudian ditarik kembali untuk ikut mengembangkan Apple pada tahun 1996. Mulai saat itulah Apple bangkit dan keterpurukan dan bisa meraih profit yang sangat luar biasa, fantastis. Berkat kecerdasan dan ide-ide berlian Steve Jobs, Apple menciptakan produk-produk yang mutakhir dan eksklusif. Produk-produk tersebut sukses di pasar dan benar-benar mengangkat Apple ke puncak kejayaannya. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada sistem operasi. Yang pertama, iOS Apple. Kelebihannya yaitu aplikasi mudah. Yang kedua, terintegrasi penuh dengan OS Apple yang lain. Yang ketiga, dukungan multimedia sangat baik. Yang keempat, user interface yang interaktif. Yang kelima, tersedia App Store untuk memenuhi kebutuhan user. Dan yang keenam, mendukung GPS. Adapun kekurangan dari iOS Apple yaitu tidak support flash atau software mobile, dan penempatan antenanya kurang baik, dan standar aplikasinya pengembang sangat ketat. Dan yang kedua yaitu Android. Android mempunyai kelebihan yaitu open source, selanjutnya kemudahan dalam notifikasi, selanjutnya mendukung banyak hardware mobile, selanjutnya manajemen widget yang fleksibel, dan tersedia banyak aplikasi pendukung, selanjutnya dukungan penuh dari Google, selanjutnya user interface yang interaktif, selanjutnya telah mendukung HTML5, selanjutnya tersedia Android Market untuk memenuhi kebutuhan user, dan selanjutnya mendukung GPS. Dan adapun kekurangan dari Android yaitu harus terus update yang memperbaiki bug, banyak terpapar iklan dalam aplikasi. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah Windows. Adapun kelebihan dari Windows Mobile yaitu dukungan penuh dari Microsoft, selanjutnya aplikasi Office yang lengkap, dan selanjutnya tersedia Android Market untuk memenuhi kebutuhan user, dan selanjutnya fitur Find My Phone untuk mengetahui lokasi ponsel Anda, dan terakhir kelebihannya yaitu tersedia fitur Live Release untuk memberikan informasi pada home screen ponsel Anda. Dan ada kekurangan dari Windows Mobile yaitu mudah terserang malware, keterbatasan multitasking atau hanya untuk aplikasi tertentu, dan aplikasi bawaannya dari sistem kurang memadai. Tidak ada file transfer Bluetooth, Windows Explorer, dan Silverlight. Dan yang terakhir kekurangannya dari Windows Mobile yaitu tidak mendukung internet
tethering. Dan yang keempat yaitu RIM BlackBerry. RIM BlackBerry ini mempunyai kelebihan, yaitu fungsi BBM yang digunakan untuk chattingan antar BlackBerry customer, dan selanjutnya customer time untuk user level untuk mendesain time BlackBerry sendiri, dan fungsi geotek pada BlackBerry ber-GPS yang berisikan informasi dan tampilan akses multimedia yang sangat nyaman untuk digunakan. Dan selanjutnya fitur Free Will-nya sangat efektif dalam memblok SMS, MMS atau ponsel yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir kelebihannya yaitu sistem full backup revolver mempermudah user dalam membackup data-data penting. Dan adapun kekurangan dari RIM BlackBerry ini yaitu belum mendukung konferensi cell. Dan selanjutnya tidak ada aplikasi native untuk menerima dan mengirim file. Dan selanjutnya spell check yang membantu pengecekan kesalahan ketik hanya dapat berjalan jika selesai diketik semua. Dan selanjutnya sinkronisasi antar email di BlackBerry dan server kurang maksimal. Dan terakhir kekurangannya yaitu browser bawaannya BlackBerry tidak sempurna menampilkan webpack berJavaScript dan animasi. Dan yang terakhir yaitu Symbian OS. Kelebihannya sistem stabil, hemat baterai, mendukung video call, user friendly, banyak dukungan aplikasi. Dan kekurangannya yaitu interface yang statis. Dan kekurangan yang terakhir adalah mudah terserang malware. Dan ini berikut adalah merupakan gambaran yang menunjukkan presentasi penggunaan sistem operasi mobile yang di dunia saat ini. Ini gambarannya. Dan paling banyak yang menggunakan adalah yang presentasinya yang penggunaan sistem operasi yang dunia saat ini itu adalah yang Symbian ya. Yang ini yang 37%. Yang kedua Android 20%, yang ketiga Apple 17%, yang keempat RIM, dan yang kelima yaitu Windows Mobile, yang ke-6 yaitu Linux, dan yang terakhir yaitu Other. Oke, sekian dari saya menjelaskan materi tentang sistem operasi mobile. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.